Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Atka Wulandari dengan NIM 20210740. Pertama-tama, sebelumnya yang terhormat pada Bapak Dr. Halim Purnomo, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Prophetic Leadership. Di sini saya akan mempresentasikan kepemimpinan Ketua Takmir Masjid Al-Iqra Cepoko. Yang pertama di sini ada latar belakang. Pada latar belakang ini, kepemimpinan atau leadership merupakan isu penting bagi suatu kelompok atau organisasi kelembagaan. Hal ini dikarenakan pemimpin atau leader merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh bagi keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuannya. Seorang pemimpin atau leader adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan, mendorong, dan mempengaruhi bahwa mengenai tugas-tugas yang akan dilakukan atau yang harus dilakukan. Masjid adalah bangunan tempat umat Islam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fungsi masjid tidak hanya itu, karena masjid dibangun untuk mempersatukan umat Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan masjid sangat diperlukan. Salah satunya adalah takmir masjid. Di sini selanjutnya ada kajian teori. Di kajian ini ada 3 pengertian. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Pada pengertian kepemimpinan, menurut Roach dan Behling pada tahun 1984, pengertian tentang pemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kelompok yang terorganisasi dalam upaya mencapai tujuan kelompok. Sedangkan menurut Merton pada tahun 1969 berpendapat bahwa kepemimpinan adalah hubungan interpersonal di mana orang-orang lain di dalamnya bersedia mematuhi pemimpin mereka karena mengingatkannya, bukan karena mereka diharuskan. Kemudian ada pengertian menurut Bass pada tahun 1984 memberikan pengertian dari pemimpin adalah suatu interaksi antara dua atau lebih di dalam suatu kelompok yang mengatur ulang situasi persepsi dan ekspektasi dari para anggota. Selanjutnya di sini ada pengertian masjid. Masjid menurut bahasa etimologi adalah masjid berarti tempat beribadah. Kata masjid merupakan isim yang diambil dari kata sujud. Berdasarkan adalah sajadah yasjudu. Al-masjid berarti tempat sujud. Al-masjid berarti kening orang yang berbakas sujud. Al-misjad berarti al-qumrah atau sajadah, yaitu tikar kecil yang dipakai sebagai alat sujud. Sebagian berpendapat bahwa al-masjid berarti mihrab di rumah-rumah atau tempat-tempat sholat di berbagai perkumpulan. Lalu ada dalam istilah terminologi, setiap ahli memberikan berbagai definisi, diantaranya Quraisy Shihab memberi akun ini yang dimaksud dengan masjid adalah tempat untuk memahami semua tindakan umat Islam
yang mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Abu Bakar mendefinisikan bahwa masjid adalah tempat yang memotivasi dan membangkit kekuatan spiritual dan keimanan seorang muslim. Lalu yang ketiga yaitu ada pengertian takmir. Menurut KBBI, takmir adalah penjaga masjid atau takmir masjid adalah organisasi yang berusaha menghidupkan kembali dan memakmurkan masjid. Dan masjid sendiri berarti rumah atau bangunan tempat ibadah para umat Islam. Lalu Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM berkenan seperti masjid takmir. Takmir masjid berasal dari kata amro amaro yu'amiru amirun yang berarti memberi umur. Memberi umur bisa diterjemahkan para pengurus masjid di Indonesia lebih banyak dikenal sebagai takmir masjid. Meskipun istilahnya DKM juga digunakan di beberapa masjid, takmir masjid punya struktur manajemen. Dalam hal tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing pengemudi adalah seorang pengemudi kasir, imam, khotib, muadzin, dan beberapa departemen administrasi lainnya. Tentu bukan pemimpin masjid, hal-hal sederhana dibutuhkan usaha dan programnya. Selanjutnya di sini ada kajian teori. Dalam pembahasan ini saya memasuki pertanyaan maaf. Sebelum di sini masih kajian teori. Kajian teori ini sebenarnya setiap manusia adalah minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik dirinya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kepemimpinannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang maknanya sebagai berikut. Ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan. Seorang suami adalah pemimpin keluarga sekali ataupun kepala keluarga, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Lalu wanita adalah pemimpin bagi kehidupan rumah tangga, suami, dan anak-anaknya, dan ia dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ingatlah bahwa kalian adalah sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya menurut surat Al-Hadid. Lalu selanjutnya di sini ada pembahasan. Dalam pembahasan ini saya memasuki pertanyaan dan tanggapan seorang takmir. Di sini saya hanya menjelaskan tiga pertanyaan saja. Sebenarnya ada 8, tapi saya di sini hanya menjelaskan 3 saja. Yang pertama yaitu contoh kepemimpinan yang baik menurut Bapak. Dalam tanggapan takmir itu pertanyaan yang pertama, menurut saya yang jelas yang pertama tanggung jawab dengan lingkungan, terutama ya di masjid. Lalu kita kerjakan atau berencana supaya masjid itu menjadi ramai yang belum berjamaah. Selanjutnya ikhlas menjadi pemimpin kalau bisa menjadi contoh daripada jamaah atau masyarakat lingkungan setempat. Mungkin itu enggak. Lalu pertanyaan kedua yaitu
sebagai takmir masjid sekaligus merupakan kepemimpinan warga. Dan nah, gimana cara Bapak mengajak warga supaya ke masjid? Nah, gaya kepemimpinan Bapak tuh kayak apa sih? Nah, dari tanggapan Bapak Takmir mengatakan bahwa saya sebagai pemimpin atau ketua di lingkungan saya, yang jelas saya harus menjadi contoh. Artinya kita harus sering-sering, bahkan wajib sholat berjamaah di masjid. Itu wajib. Selain itu kita selalu mengajak masyarakat biar mereka bisa berangkat masuk masjid sama-sama. Itu kita harus selalu mengingatkan bersama-sama. Selanjutnya di sini ada pertanyaan yang ketiga, yaitu pandangan Bapak ketika ada kegiatan di masjid itu mampu meningkatkan rasa keimanan dan keislamannya. Itu kayak gimana? Dari tanggapan Bapak Takmir mengatakan bahwa kalau di masjid pas Jumatan kita berusaha menyediakan snack dan minuman kecil biar daya tarik awal kan kita daripada masyarakat, terutama anak-anak. Kalau anak-anak itu senang, otomatis kedepannya dengan tidak kebiasaan yang ada seperti itu, nanti dia akan terbiasa ke masjid. Dan yang kegiatan lainnya yang menunjang masyarakat Jumat pada Jumat pagi, yaitu diadakan sarapan pagi atau minggu pagi diadakan pengajian atau foto, dan juga selalu masih atau mengadakan pengajian rutin 1 bulan sekali, dan kita mengadakan pengajian atau garis samaan itu setiap hari. Dan juga kita mengadakan malam habis maghrib sampai isya. Selanjutnya di sini kesimpulan dalam hasil wawancara ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep kepemimpinan dalam konteks organisasi serta memahami peran dan karakteristik kepemimpinan yang efektif. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kepemimpinan efektif melibatkan keterampilan komunikasi yang baik, mampu dalam menginspirasi dan memotivasi anggota tim, kemampuan mengambil keputusan yang bijaksana, dan kemampuan untuk menghadapi perubahan maupun tantangan. Pemimpin adalah pekerjaan atau amanah yang harus dilakukan dan dilaksanakan pemimpin dalam melakukan tugas dan tanggung jawab tanggapan terhadap kepemimpinan tersebut. Sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih. Bila ada kesalahan kata maupun perkataan yang tidak menyinggung di hati Anda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.